الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Perlu kita pahami isyarat-isyarat Nabi, sayati 'alan nas la ya'tiyanna 'ala ummati, itu bukan ngarang, bukan menduga-duga, bukan dzon, bukan perkiraan, tetapi berdasarkan wahyu. Dan satu demi satu apa yang menjadi isyarat dari Nabi ternyata terbukti. Dan saat ini kita hidup di tengah-tengah zaman seperti itu. Terus apa yang perlu kita lakukan? Pesan Allah, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Coba ingat kembali itu Quran surat Al-Maidah ayat 105. Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Kalau jiwa ini dipenuhi dengan keimanan, maka ini pesan Allah untuk kita. Alaikum anfusakum, jagalah dirimu. Di saat zaman sudah edan, jaga dirimu, jangan ikut-ikutan edan. Ayat ini ditafsirkan oleh Nabi kita. Beliau menjelaskan maksud dari ayat ini, balik tamiru bil ma'rufi wa tanahau 'anil munkar. Akan tetapi amar ma'ruf nahi mungkarlah kalian. Itu maksud dari menjaga diri. Hatta idza ra'aita syuhhan muta'an, hingga apabila nanti kamu dapati, kamu lihat kebakhilan, kekikiran dituruti, wa hawa muttaba'an, hawa nafsu dituruti, hawa nafsu dipertuhankan. Orang tidak lagi berpegang pada aturan Allah dan Rasulnya, tetapi dalam menjalani kehidupan yang menjadi Tuhannya adalah hawa nafsu. Diperintah untuk melakukan hal yang baik, justru melakukan hal yang buruk. Diperintah oleh Allah untuk meninggalkan yang buruk, justru malah melakukan yang buruk, menerjang larangan Allah dan Rasulnya, karena mengikuti hawa nafsu, menjadikan Tuhannya sebagai hawa nafsu. Wa dunya mu'saratan, dan hingga nanti apabila kamu dapati dunia itu sudah mendominasi, maksudnya orang-orang itu sudah tertipu oleh dunia. Orang yang ngaku Islam pun banyak pula yang tertipu oleh kemegahan dunia, tidak lagi ingat, bahkan pura-pura tidak ingat terhadap kehidupan akhirat, sehingga hidupnya hanya untuk mengejar dunia terus. Dan wa i'jaba kulli amrin kulli ra'yin bi ra'yihi, dan kamu nanti apabila kamu dapati masing-masing merasa paling benar dengan pendapatnya sendiri, fa'alaika bi khassati nafsika. Kalau kamu dapati zaman itu, kamu jangan ikut-ikutan terjumus, tetapi jaga dirimu. Bagaimana cara menjaganya? Wada'il awam, tinggalkan keumuman orang. Umumnya orang bakhil, medit, kikir, pelit, maka kita jangan ikut-ikutan bakhil. Itu cara menjaga diri kita. Umumnya orang-orang amar mungkar nahi ma'ruf, menyuruh, mengajak pada perbuatan mungkar dan menghalang-halangi perbuatan yang ma'ruf, kita jangan ikut-ikutan. Itu pola pikir yang terbalik. Apapun kondisi, resiko dan konsekuensinya tetap amrun bil ma'ruf nahyun 'anil mungkar, tetap amar ma'ruf nahi mungkar, jangan ikut-ikutan.
Umumnya orang korupsi, jangan ikut korupsi. Umumnya orang menipu, jangan ikut menipu. Banyak orang palsu tanda tangan, jangan ikut-ikutan palsu tanda tangan. Banyak orang nyerobot tanah milik orang lain, jangan ikut-ikutan. Perzinaan banyak yang melakukan sehingga sudah dianggap biasa, jangan kepingin. Itu cara menjaga diri kita. Saking banyaknya yang melakukan, seolah-olah kebatilan berubah menjadi kebenaran. Orang sudah tidak malu lagi untuk maksiat terang-terangan. Bapak Ibu kan lihat para koruptor itu kan difoto seneng, ya kan? Difoto selfie malah dada-dada ada yang begini. Wah, ini kan berarti mengisyaratkan loh, korupsi itu top, ini kan? Korupsi itu bagus, kan begini, kan aneh gitu. Ini sudah edan zamannya. Banyak orang yang mempertuhankan hawa nafsu, dikiranya hidup hanya di dunia saja. Maka itu jangan ikut-ikutan. Saat orang merasa paling benar, jangan ikut merasa paling benar. Tetap bisa menerima masukan, nasihat, pelurusan dari orang lain. Kalau kita ikut-ikutan merasa paling benar, sudah terlambat. Sudah ada yang mendahului kita. Siapa itu? Iblis. Iblis itu sudah mendahului kita. Iblis kan merasa paling benar. Maka kalau ada orang yang merasa paling benar, berarti dia jenengan sing ngendika. Kan iblis itu merasa paling benar sendiri, tidak mau salah, padahal jelas salah. Ketika ditanya oleh Allah, ma mana'aka alla antasjuda id amartuk, qala khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud pada Adam ketika aku perintahkan kepadamu? Padahal yang merintahkan iblis untuk sujud pada Adam itu Allah, sang Khalik. Apa jawab iblis? Engkau telah ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Rumangsane api kuwi luwih kuat timbang tanah. Ini kan merasa paling benar sendiri. Maka jangan punya pola pikir seperti iblis. Iblis itu pola pikirnya merasa paling benar. Oleh karena itu, biar orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah tidak memiliki pola pikir seperti iblis, maka pesan dari Allah untuk bertawasau, saling nasihat, menasihati. Saling nasihat menasihati dalam hal apa? Kebenaran dan kesabaran. Orang yang enggan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, dia akan sangat merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Demi masa. Wal asri itu bukan waktu asar, bukan, tetapi demi masa. Kullu waqtin yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap waktu yang meliputi kita itu disebut asar. Maka detik, menit, jam, pekan, bulan, tahun, dan seterusnya itu disebut asrun. Sungguh semua manusia dalam keadaan sangat merugi. Innal insana, al insanu pakai alif lam. Fungsi alif lam dalam ayat itu lil istighraq, untuk mencakup semua jenis manusia tanpa kecuali. Sesungguhnya semua manusia itu benar-benar dalam keadaan sangat merugi, kecuali ada istisna di situ, pengecualian. Ternyata tidak semua manusia rugi. Siapa manusia yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihat, yaitu orang-orang yang beriman dan membuktikan pengakuan imannya dengan amal soleh. Sehingga kalau ada orang ngaku Islam, ngaku iman, dia tidak dibuktikan dengan amal soleh, imannya palsu. Karena iman yang sodik itu, pengakuan iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Amal soleh tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji, umroh, bukan hanya itu. Kalau terkait itu, orang Islam semuanya sudah tahu kalau itu amal soleh.
Makanya dalam ayat itu Allah sebutkan sebagai bentuk amal soleh, bukan masalah sholat, zakat, puasa, haji, umrah, dan lain sebagainya. Tetapi salah satu tanda bukti keimanan saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Banyak orang tidak menyadari, menerima nasihat yang baik dari Quran dan Sunnah kemudian taslim itu sebagai bentuk amal soleh. Apalagi kalau orang ini kaya raya, punya pangkat dan jabatan, sekolahnya dhuwur, titelnya berderet kaya gerbong sepur. Itu kalau diingatkan, diluruskan oleh orang yang kebetulan secara harta ada di bawahnya, pangkat tidak punya, sekolah hanya lulus SD atau mungkin SD tidak lulus, meskipun dia menegur, dia menasihati dengan Quran dan Sunnah, orang yang di atas tadi sulit untuk menerima, padahal ngakunya juga sebagai orang Islam. Makanya tanda bukti keimanan, amal soleh di situ adalah saling nasihat menasihati. Yang namanya saling nasihat menasihati itu satu arah atau dua arah? Dua arah. Kita di lain waktu kita ikhlas memberikan nasihat tanpa merasa jumawa, bukan lantas memberi nasihat baru dicerita-cerita karena jumawa. Oh fulan tuh loh, meskipun pangkatnya luwih dhuwur, ning tetep tak nasihati. Wah aku kok ranek sing wani memberi nasihat, yang berani hanya saya. Berarti ini sombong. Yang memberi nasihat harus ikhlas, yang diberi nasihat kalau memang ucapannya, perbuatannya benar-benar menyimpang dari Quran dan Sunnah, maka biar tidak jadi iblis, biar tidak punya pola pikir iblis, itu taslim. Bahkan yang datang memberi nasihat seorang budak hidungnya gerumpung sekalipun, kewajiban kita taslim. Dan isyarat-isyarat yang Nabi kemukakan dalam sabda-sabda beliau satu persatu itu menjadi bukti, terbukti. Kalau tadi dalam sabda beliau, hatta idza ra'aita syuhan muta'an, kebakhilan diperturutkan. Saat ini banyak orang yang ngaku Islam tapi bakhil, kikir, medit, pelit sak piturute. Banyak orang yang saat ini mempertuhankan hawa nafsunya, wa hawa muttaba'an. Dan banyak orang sekarang yang terperdaya, tertipu oleh kehidupan dunia. Padahal Allah sudah wanti-wanti, la taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan kamu tertipu oleh dunia, dan jangan tertipu oleh setan yang pandai menipumu dari jalan Allah. Banyak orang sekarang tertipu oleh dunia. Bahkan orang ini ngaku Islam. Orang korupsi, koruptor, orang zina, itu kalau tidak mengikuti hawa nafsu, tidak mempertuhankan hawa nafsunya, tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak tertipu oleh dunia, lantas dia tertipu oleh apa? Maka banyak orang sekarang, nah kita jangan ikut-ikutan. Banyak orang merasa paling benar. Biasanya orang merasa paling benar, ini biasanya loh ya, tidak semuanya. Masih banyak yang baik, namun karena pola tingkah segelintir orang, ini biasanya orang yang merasa paling benar ini, satu, orang yang punya harta kekayaan. Ditegur orang miskin tidak mau, padahal tegurannya dengan Quran dan Sunnah. Dua, orang yang punya kedudukan, pangkat dan jabatan, sehingga tidak mau ditegur bawaannya, atau orang yang tidak punya pangkat. Lah pangkatmu apa kok negur aku? Pangkatmu ki apa kok wani-wani negur aku, meluruskan aku? Yang ketiga, orang yang sombong dengan ilmunya, pendidikannya tinggi, ilmunya tinggi, secara akademik tinggi, ditegur orang yang akademiknya di bawahnya. Biasanya lah kowe wis S2 apa S3 apa durung? Kok wani negur aku? Jawab saja, saya itu sejak lulus TK saya sudah S. Tidak hanya S1, S2, S3 saya. SD, SMP, SMA, udah. S3. Udah. Nah, itu biasanya. Maka kita jangan ikut-ikutan.
Oke, ada lagi?